Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel. Oke, kita simak lagi nih. Lagi-lagi Cina itu selalu ugal-ugalan dalam hal penemuan, dalam hal inovasi di bidang apapun, dari hal-hal yang kecil sampai yang saat ini adalah otomotif. Nah, mereka berinovasi di bidang otomotif, dari teknologi mesinnya, bodinya. Kemudian akhirnya apa? Dia pasti akan menyerang ekonomi, pasar ekonomi otomotif, menyerang penjualan termasuk di Indonesia. Oke, kita simak seperti apa informasinya. Untuk memperkenalkan dua model terbaru dari kami, dan ini ditujukan untuk pertama kalinya di Indonesia. Pada presentasi singkat Jitor, terdapat dua siluet mobil yang masih dirahasiakan untuk meluncur di Indonesia. Namun beberapa waktu lalu pada bulan Maret, sesungguhnya dua model tersebut telah diungkapkan lewat agenda konferensi inventasi bisnis. Salah satu model rahasia itu adalah premium bensin berwujud crossover, yakni Jitor Dacing. Jitor Dacing merupakan sebuah SUV bergaya crossover compact yang mampu menampung 5 orang penumpang. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2022, Dacing merupakan mobil yang berbasis dari arsitektur bernama Kunlun. Model ini akan menggendong mesin yang sama yang juga dipakai pada Chery Omoda 5. Kami sangat antusias untuk berpartisipasi di ajang Gias tahun ini dan memperkenalkan model-model terbaru kami kepada konsumen di Indonesia. Kami percaya bahwa pasar otomotif Indonesia memiliki potensi besar dan kami berharap dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen di sini. Jelas Indonesia itu nggak cuma pasar yang baik, pasar yang sangat empuk. Ya jelas mereka mau pengen punya hubungan baik dengan Indonesia, jelas. Karena apa? Indonesia pasar yang sangat luar biasa. Bahkan mobil-mobil yang mahal kayak apa saja laku di Indonesia. Oke, maka ini jadi perhatian kita nih, ya, pemerintah terutama, supaya memacu Indonesia biar punya mobil sendiri. Enggak mereka berpacu bikin mobil akhirnya masuk Indonesia. Jadi kita dengar seperti ini senang melihat teknologi, perkembangan teknologi ya. Tapi di balik itu juga sedih kalau sampai Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman jadi konsumen saja ya. Padahal Indonesia udah pinter-pinter orangnya, mampu untuk memproduksi kendaraan yang keren. Oke, kita lanjutkan. Mobil SUV ini nantinya akan dijual dalam bentuk rakitan lokal atau CKD dengan memanfaatkan fasilitas perakitan milik PT Handal Indonesia Motor atau HIM di Bekasi. Pabrik yang juga digunakan untuk merakit Chery dan Neta. Oh, jadi Indonesia ini kerjasamanya Indonesia jadi perakit ya, bukan memproduksi. Ini seperti ini tetap punya Cina, kirim ke Indonesia, nanti di Indonesia seksi merakit ya. Tapi tetap ini bukan mobil Indonesia ya. Jadi bukan mobil rakitan Cikarang. Ya Cikarang cuma ngerakit aja, tapi ini punyanya Cina tetap saja ya. Nggak beda ngerakit itu sebenarnya di kampung aja, kalau barang-barangnya udah ready dirakit bisa, nggak harus nunggu sekelas negara Indonesia. Orang-orang kampung bisa ngerakit, bahkan bodi yang rusak aja disulap, ditambal, bisa kembali lagi, bisa gitu ya. Yang notabene masih ada benang merah pada SAIC motor. Lantas seperti apa detail spesifikasi dan harganya? Berikut ulasannya. Tampilan eksterior Dacing pada dasarnya terlihat seperti khas crossover masa kini. Dari segi tampilannya, secara keseluruhan tampilan depan Jitor Dacing memang terinspirasi oleh Lexus. Desainnya sporty dan modern, dan memiliki beberapa kemiripan dengan model Lexus yang populer. Mulai dari grill depan yang besar dan berbentuk seperti spindle, mirip dengan grill Lexus yang ikonik seperti pada Lexus RX dan NX. Meskipun terkesan sporty, desain bumper belakangnya ini tetap terlihat elegan. Secara keseluruhan, Jitor Dacing memiliki desain belakang yang proporsional dan seimbang, dan mampu menarik perhatian di jalan ketika dikendarai.
Menyoal dimensinya, Dasing memiliki dimensi panjang 4590 mm, lebar 1900 mm, tinggi 1685 mm, dan jarak sumbu roda 2720 mm. Jetor Dasing menawarkan interior yang modern, ergonomis, dan nyaman. Kabinnya ini dibekali material yang berkualitas tinggi dan fitur-fitur yang lengkap, memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, desain interiornya yang stylish dan sporty juga menambah daya tarik Jetor Dasing sebagai SUV compact pilihan. Roda kemudinya menggunakan model palang 2 yang dipasangkan dengan klaster instrumen 8 inci yang ringkas dan head-up display agar pengemudi dapat mengakses informasi mengemudi dengan mudah. Kamera 360 derajat, ambient lighting, dan fungsi bantuan mengemudi level 2 plus yang mencakup cruise control dan menavigasi perubahan jalur. Yang gak kalah pentingnya, di atapnya sudah ada panoramic roof buat menambah kesan mewahnya. Soal konfigurasi, mobil ini sama dengan HR-V ataupun Mitsubishi X-Force. Dia bisa muat hingga 5 orang. Kemudian jok depan bergaya sporty dan lapisan seluruh joknya dilapisi bahan yang lembut. Untuk kursi depan sudah bisa diatur secara elektrik, serta dilengkapi dengan speaker di kedua sisi sandaran kepalanya. Soal performa, Jetor Dasing dilengkapi dengan mesin PHEV dan bensin konvensional. Untuk pilihan mesin bensin, SUV compact ini hadir dalam 2 opsi mesin. Yang pertama, varian basic, menggunakan mesin bensin 1,5 liter turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 154 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi 230 Nm pada 1.750 hingga 4.000 rpm. Sementara varian lebih atas dibekali mesin 1,6 liter turbo berdaya 194 horsepower dengan torsi 290 Nm. Sedangkan varian PHEV menggunakan mesin 1,5 liter turbo dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 322 horsepower dan torsi 565 Nm. Mesin dikombinasikan dengan transmisi 3 gear DHT. PT JDI sebagai distributor resmi kendaraan Jetor di Indonesia telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan Jetor Dasing di Indonesia pada kuartal 3 2024. Harga resmi Jetor Dasing di Indonesia belum diumumkan, namun diperkirakan akan berada di bawah 500 juta rupiah. Sebagai gambaran, di Cina, Jetor Dasing dijual mulai dari harga terendahnya ada di angka 96.800 yuan atau sekitar 217 jutaan rupiah. Itu tadi mesinnya berarti hybrid ya, dan teknologinya seperti itu. Memang Cina luar biasa, tapi ini yang jadi catatan, ayo Indonesia segera bangkit, karena Cina sudah sedemikian membahananya, menggempur terus dunia otomotif. Kalau kita hanya menerima matengannya terus, ya kita hanya menjadi pasar yang hanya dijejelin barang jadinya aja dengan harga yang udah mahal ya. Apalagi mereka butuh aki, butuh apa untuk part-partnya, itu bahan bakunya malah dari kita. Jual bahan baku murah, diolah di sana, matengannya kasih lagi ke kita, sudah mahal. Jangan sampai seperti itu. Ayo kita Indonesia bangkit, karena Indonesia ini SDM-nya insya Allah mampu, sumber daya alamnya juga oke. Jadi harusnya nggak ada alasan Indonesia ini tidak bisa bersaing. Kalau Indonesia bisa bersaing, jadi kita nahan mereka masuk itu masuk akal. Udah nggak usah masuk karena Indonesia udah punya produk sendiri. Tapi kalau kita nggak punya produk, menahan mereka nggak bisa. Gimana orang misalkan orang pengen beli mie ayam, wah ada orang yang jual mie ayam dari Cina masuk, sementara orang Indonesia nggak ada yang bisa bikin mie ayam. Sementara orang Indonesia pengen makan mie ayam, ya nggak mau harus dipersilahkan masuk. Ya udah silahkan jual mie ayamnya, karena orang Indonesia nggak ada yang bikin gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, membuka wawasan kita, informasi kita dunia otomotif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.